kami selalu senang kalau ada teman-teman dari daerah lain datang ke Jakarta. Karena itu menambah perputaran ekonomi kami. Dan pesan kami tetap satu. Mohon bagi sekarang semua SPBD dan semua yang berkantor di rumah yang di rekening di Jakarta. Juga di rekening Bapak Ibu. Masuk tek-teknya berapa? Oh, hijau itu tidak tahu. Mati ini merah. Jadi mana? Udah. Saya dari Sumatera Selatan. Saya selalu membuka dengan panggil Pak dan Pak Anton. Kalau dari namanya Semendawai, sebetulnya mau kita baru. Benar kan ya? Berarti tukeran. Nah, tukeran ya. Saya orang Jogja, jadi anggota DPR Sumsel. Pak Anton, orang Sumsel jadi anggota DPR di Jogja. Jangan langsung komplain. Baik, para petani menanam padi, membawa cangkul sebagai alat bantu. Terima salam beriring doa dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus, oh iya, kalau di Sumatera Selatan saya selalu membiasakan membuka paripurna dengan pantun. Karena kearifan lokal Sumatera Selatan sebagai sepupu Melayu, kita harus selalu membudayakan pantun. Begitu juga kalau saya minta Pak Semendawai, kalau buka kamar harus dengan bahasa Jawa. Sudah bisa belum Pak Semendawai Jawanya? Oh, tak berarti pas, seipas-ipasnya. Maturnuwun Pak Huda Lidiana SD, beliau adalah wakil ketua DPRD DIY dari PKS. Nanti pada saatnya akan saya perkenalkan. Di sini ada kader PKS juga yang menyertai kami, dan Pak Anton ini di Bapak Anton ini di komisi wakil ketua Gerindra. Kita kebanggaan juga kita diterima oleh dua wakil ketua ini dari Gerindra. Dan yang saya hormati juga di sini dihadiri oleh Bapeda, karena kebetulan kita memang ingin sharing dengan DPRD dan Bapeda, namun bisa dibuat satu forum, yaitu Pak Suwantoro, Maturnuwun Pak Suwantoro, bidang pengendalian. Juga di sini ada Ibu Anas ini. Oh, Bapak Anas, belum saya buka. Pak Anas M. Halfani, Subkoordinator Kinerja Pembangunan. Oh, ini Ibu Fitri Jana dari Bapeda juga yang saya hormati, dari Sekretariat Dewan DPRD DIY yang saya hormati. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami dari DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Kali ini kami membawa dua rombongan sebetulnya, namun tujuannya sama. Pada hari ini kami akan sharing tentang Raperda Pertanggungjawaban APBD. Walaupun Raperda Pertanggungjawaban APBD kalau untuk DIY ini tidak mengenal incumbent ataupun pemilihan, namun pada dasarnya adalah sama dalam mengakhiri masa jabatan periodisasi, bagaimana nanti di dalam pertanggungjawaban maupun nantinya ke depan untuk meneruskan RPJMD yang sudah diterapkan di RPJMD di awal jabatan, yang masih sisa nanti bagaimana kelanjutannya.
Namun sebelumnya saya juga akan memperkenalkan rombongan kami yang banyak ini. Terus terang kami semua ini sangat cinta Jogja. Mungkin bulan depan pasti kesini lagi. Yang pertama saya sendiri, Anggita Nurihati dari fraksi Partai Golkar. Saya mulai dari ini adalah Bapak Samsul Dr. Insinyur Haji Samsul Bahri MM. Beliau di Komisi 4, karena hari ini Komisi 4 dan saya sebagai ketua dan seluruh lintas komisi. Beliau dari Nasdem, yaitu sekretaris DPP Nasdem. Berikutnya yaitu Ibu Nadia Basir ST. Beliau juga di Komisi 4, namun beliau adalah utusan dari fraksi Partai Golkar sekaligus ketua fraksi Partai Golkar. Kemudian Ibu Lindawati Saropi, ini Komisi 2 dari fraksi Partai Golkar yang duduk menjadi bendahara. Sebelahnya adalah Bapak Fatra Randisa Yansyah STMM. Beliau adalah Komisi 5 dari fraksi Partai Golkar juga. Beliau adalah Wakil Ketua fraksi Partai Golkar. Kemudian ini ada Bapak Rizal Kennedy dari fraksi Partai Golkar dan duduk di Komisi 5. Selanjutnya Bapak Tamrin, ini duduk di Komisi 2, Dr. Agus Tamrin MSI dari fraksi Partai Golkar. Kemudian sebelahnya Pak Tamrin. Nah, siapa ini? Kosong ya? Oh, Marjuki langsung. Marjuki SE ini Komisi 1 dari fraksi Partai Golkar juga. Kemudian sebelahnya ini Bapak Andi Diniandi SE dari Komisi 4 dari fraksi Partai Golkar, yang beliau adalah Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi. Kemudian sebelahnya ada Bapak David Al-Jufri, David Andrianto Al-Jufri, beliau dari Komisi 5, duduk sebagai Sekretaris Komisi juga sebagai Sekretaris Fraksi Partai Golkar. Kemudian yang biru itu Pak Hasbi, yaitu dari Komisi 4, menduduki Wakil Ketua Komisi 4 dari fraksi Partai Golkar juga. Kemudian terakhir yang dari Prabowo masih ada Pak Heru, ini duduk di Komisi 2 dari fraksi Partai Golkar. Kemudian Pak Toha, ini duduk di Komisi 3 dari fraksi PKS. Kemudian yang paling ujung Bapak Ersan Put, ini dari fraksi Partai Golkar, duduk di Komisi 3. Jadi seluruh komisi terwakili dari 1, 2, 3, 4, 5, dan di belakang belum, sabar, semua akan disebutkan. Di belakang ini ada Pak Junaidi, Bapak Haji Junaidi, ini dari PAN, di Komisi 4, beliau adalah Ketua Fraksi PAN. Kemudian yang sebelah Pak Junaidi itu adalah tim ahli pribadi saya, Bapak Sigit Wibowo, pribadi sampai ke dalam dan keluar Pak. Kemudian Pak Asweni, ini adalah dari fraksi PKS, duduk di Komisi 4 dan Ketua fraksi PKS. Kemudian kami didampingi dari tim ahli, ada tim ahli dari Komisi 4, yaitu Bapak Pihaki Sofyan dan Bapak Dr. Mustareh Nur Rasid, juga ada Ibu Media Gita Andika, ada Pak Iwan Tuaji, dan kami didampingi dari sekretariat DPRD yang jumlahnya cukup luar biasa, kurang lebih 40 orang yang hadir di Jogja. Jadi tadi dipesan oleh Pak Ketua, Pak Wakil Ketua, bahwa
Jangan sampai kita membawa pulang SPBD kita, walaupun Pak Wakil Ketua juga tahu berapa SPBD kita. Kalau kita bicara SPBD itu malu hati, Pak. Namun alhamdulillah animo dari rekan-rekan lintas komisi ini untuk datang sharing dengan Bapeda dan DPRD cukup luar biasa, sehingga jangan khawatir kami mau menyumbang penambahan PAD untuk daerah istimewa Yogyakarta. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Wakil Ketua, Pak Anton dan Pak Kuda, kami saat ini sedang membahas pertanggungjawaban APBD 2022, di mana ini juga pertanggungjawaban akhir masa jabatan dari Gubernur Provinsi Sumatera Selatan yang akan mengakhiri di 1 Oktober 2023 ini. Tentunya banyak hal di mana kita pertanggungjawaban ini adalah menindaklanjuti dari LHPPPK, di mana memang banyak stressing yang disampaikan ke DPRD, terutama kalau kami alhamdulillah hanya dimasukkan di dalam manajemen letter ataupun itu adalah peringatan. Mungkin saya pikir juga sangat penting kita mendapatkan informasi dari DPRD DIY, walaupun saya nggak tahu kalau pimpinan di sini apakah mendapatkan tunjangan rumah, tunjangan transport atau tidak, itu nanti mungkin dari sini. Kemudian di Bapeda tentunya di akhir masa jabatan ini kita akselerasikan dengan RPJMD dari Gubernur, walaupun untuk Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ini sangat istimewa, tidak pernah ada pilkada, tidak ada pernah wakil masa jabatan, namun tentunya dalam periodisasi anggaran tentunya tetap mengacu kepada peraturan pemerintah maupun undang-undang, di mana pertanggungjawaban harus disampaikan setiap 6 bulan setelah kita menerima 31 semester setelah kita menerima LHP dari BPK. Oleh karena itu, mohon kiranya Pak Ketua dan Pak Bapeda untuk bisa memberikan pemahaman kami dari provinsi ini, dari DPRD Provinsi Sumsel. Kira-kira kalau di sini itu apa saja yang menjadi perhatian dari BPK? Karena tentunya dari Sumatera Selatan dan DIY itu sangat berbeda sekali, baik APBD-nya maupun tata caranya juga. Tadi saya sempat juga bertelepon dengan fraksi Partai Golkar, Ibu Rani, karena kebetulan di sini yang hadir banyak dari fraksi. Ternyata anggota DPR di sini sekarang sedang giat-giatnya menjadi narasumber. Jadi narasumber di seluruh dapil yang anggarannya itu dititipkan di UPD, tetapi pelaku narasumbernya adalah anggota Dewan, di mana seperti sosialisasi pokem, sosialisasi aturan, kalau kita sebetulnya sospel. Namun itu yang menyelenggarakan bukan DPRD tapi OPD. Itu sangat bagus sekali sebetulnya, tidak ada kata terlambat apabila di dalam APD nanti itu bisa kita masukkan. Karena apa? Kita bisa sosialisasi tanpa harus mengeluarkan anggaran pribadi, karena konstituennya yang hadir menerima aspirasi itu adalah kita sendiri yang pilih, dan mereka diberi uang saku untuk transportnya. Sehingga yang saya pikir di dalam tahun politik ini kita sangat penting sekali untuk bisa mendapatkan informasi seputar hal itu juga, Pak. Terus bagaimana pertanggungjawabannya di LHPPPK-nya? Apakah ini sudah berlaku tahun-tahun kemarin atau bagaimana? Saya rasa itu saja, nanti bisa berkembang dengan yang lainnya. Dan
Kami sangat terima kasih apabila mendapatkan informasi yang sangat berguna untuk pengayaan kami dari DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Saya rasa pemerintahan udah matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penilaiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya biasa jawabnya ada satu poin supaya nanti kita bisa diskusi dan singkat. Pertama, DIY kami sedang juga bahas sama KPJ APBD 2022. Kami barusan dari lapor Pak Nasr Dalem, Pak Gubernur barusan tanyain yang ngomongin moderatornya siapa namanya? Yang lagi ngomongnya Pak Huda. Pak Huda. Udah apa namanya? Tri Huda. Udah gelarnya Pimpinan DPRD. Nggak ada gelar deh. Gelarnya ST kalau nggak salah Pak. Nurul Huda. Tri Huda. Sambung. Enggak Pak, pisah Pak. Seperti ini untuk pelaporan yang pertama. PBD kami sekitar 6 triliun, kecil ya, dibandingkan Bapak Ibu semua, tapi wilayahnya juga kecil, hanya cuma 1 kota 4 kabupaten, sehingga penduduk kami sekitar 3,5-4 jutaan. Jadi memang dapil-dapil kami juga sangat banyak, 9 kecamatan, 1 kabupaten bagi 2 dan 1 kabupaten satu. Ini profil diri yang saya kira sudah sering saya sampaikan. Kemudian yang kedua, karena WJP sudah yang ke 13, kami untuk PPPK kami nggak bikin pansus, kami hanya bikin rekomendasi saja. Nah, terkait dengan RPJ APBD yang sekarang ini dilakukan oleh Pak Gubernur, ini rutin tahunan, bukan akhir masa jabatan. Karena akhir masa jabatan DIY itu tahun 2022. Jadi memang DIY tidak mengikuti tata kelola nasional. Jadi kami 2017 sampai 2022 Pak Gubernur sudah dilantik lagi 2022 10 Oktober sampai 2027. Jadi berbeda karena di sini siapa gubernur siapa wakil gubernur adalah siapa raja dan pakual yang bertata. Itu undang-undang keistimewaan kami seperti itu. Dan sekarang yang kami lakukan adalah para akhir masa jabatan nanti biasa. Yang kami bikin sekarang sedang bikin KCMD baru 2022-2027. Itu demikian kondisi Jakarta dengan demokrasinya. Alhamdulillah di sini baik-baik saja, teman-teman melaksanakan kegiatan-kegiatannya juga dengan aman. Termasuk tadi yang disampaikan tentang sosmed atau kemudian sosialisasi yang anggarannya disampaikan di eksekutif itu ya. Kalau yang ada di Sekwan, ini kita kan nggak boleh honor ya. Itu ada asosiasi badan, kemudian giveaway itu ada kita anggarkan di sini. Kali kegiatan sekitar untuk 100 orang itu sudah banyak ya. Kemudian konstituen yang kemudian diberikan transport dan makan. Itu yang ada di sini, tapi kemudian yang di eksekutif itu lebih banyak. Karena mengikuti pokok-pokok kementerian. Jadi kalau setiap ada pokok misalnya kita bantu ke masyarakat udah jalan, ada kemudian kambing atau kemudian kelompok sapi atau ayam atau itu apapun, itu mesti diikuti dengan sosialisasinya. Hingga kemudian saatnya kita ada sosialisasinya di sini. Jadi ya sosialisasi modal utama adalah sosialisasi yang ada di DPRD yang dianggarkan di Sekwan itu software sama diri teman-teman mesti juga menganggarkan. Model sosialisasi yang kedua adalah model sosialisasi mengikuti program-program COVID yang kita berikan COVID kepada masyarakat, program-program masyarakat plus sosialisasinya. Ini mungkin model sosialisasi yang kedua. Model sosialisasi yang ketiga adalah kita mengadakan sosialisasi basis kegiatan seperti misalnya mau Pancasila, belajar Pancasila di sini, orang yang belajar Pancasila, tema-tema tertentu sesuai dengan SKPD masing-masing. Kalau bulan berapa, karena itu ada cukup banyak teman-teman lumayan banyak komisi teman-teman melakukan kegiatan tersebut sehingga itu menjadi sarana langsung untuk masyarakat. Itu yang saya sampaikan. Menjawab sudah
TT transport kecil kita ada masalah ini sudah jalan ke sekian kali. Kami tidak ada temuan signifikan terkait dengan DPRD. Kesalahan kami kecil karena itu tidak ada temuan. Sudah. Itu sudah aja untuk yang perumahan 20 transfer 20 waktu pajak dari 17 perumahan jadi 17 300 transfer itu 17 ya karena Jogja kan indeks harganya tinggi ya kalau di Bombay memang rata-rata 50 bulan kalau ini lebih rendah 43 itu sudah semuanya sangat jelas kan? Baik, menurut jelas, padat, singkat, tepat, dan membuat kita berpikir panjang, terutama tunjangan perumahan dan transport. Mungkin nanti mohon izin Pak Ketua, Pak Wakil, kami bisa mendapatkan peraturan gubernurnya dan dibimbing dengan untuk nanti bisa kita ikut pelajari untuk kita perbandingkan dengan Nanti ada di pojok. Bu Guna namanya. Sama Bu Dim. karena kemarin kami di angka 20 awalnya itu mendapatkan sesi minimal untuk dihitung kembali. Setelah kita hitung 25 ternyata naik jadi 27. Sekarang suruh turunkan lagi. Jadi naik turunkan. Kalau di kami ini pimpinan langsung naikkan, pusing gitu. Kami kalau pimpinan naikkan berdasarkan ini baru, itu kan anggota jadi turun. Karena kan apa namanya luasan itu kan, luasan itu kan bagian dulu. Jadi kita nggak ambil yang pimpinan naikkan itu. Kalau kami langsung naikkan. Kalau kami pimpinan memang nggak dapat, karena kami dapat rumah, dapat transport. Namun kalau transport itu katanya melalui PMK ya gitu. Ya, jadi itulah nanti mungkin begini, kalau Pak Ardi izin dari Pak Wakil untuk meminta ya, agar kita bisa mempelajari di sana aturan-aturan. Silakan kepada silakan Pak Ardi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pimpinan DPRD DIY yang saya hormati, para pejabat, ketua dan rekan-rekan DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Yang pertama ingin saya tanyakan mungkin langsung saja ingat tadi mengenai Pokir untuk DPRD DIY. Apakah ini membantu atau dia melekat di SKPD atau PD yang ada di Provinsi DIY? Itu yang pertama, karena tadi disampaikan oleh Pak Wakil Ketua bahwa ada sosialisasi mengenai Pokir itu ya, keterangan masyarakat. Artinya di situ ada anggaran yang melekat di OPD Provinsi Sumatera DIY yang tadi disampaikan. Karena kalau dia bantu, artinya ini melekat di Kabupaten setempat. Saat kita mau bersosialisasi, tentunya tidak sinkron dengan OPD yang ada di. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai kunjungan ya, tentunya ini kunjungan keluar negeri ya. Yang ingin kami tanyakan di DIY ini, apakah dia ada kegiatan kunjungan di luar negeri itu yang rutinitas setiap tahun? Kunjungannya itu biasa atau memang ada satu hal yang memang ada hal-hal yang sifatnya prinsip atau target yang memang harus untuk didatangi luar negeri? Karena kami beberapa waktu yang lalu saat kami ke Milan, kami ketemu dengan DPRD dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur. Ini yang ingin kami tanyakan ke
DPRD DIY. Saya pikir itu dulu mungkin bisa nyambung kalau memang ada hal-hal yang ingin dilakukan. Ini terima kasih. Assalamualaikum. Iya. Oh. Oh ya. Maaf, jadi saya ini namanya Sedawe tapi dari ayah, tapi saya lahir di Jogja, jadi nggak bisa tahu, tapi logatnya logat Jawa. Jadi terkait yang disampaikan tadi, memang kegiatan-kegiatan kami itu ada di SKPD pokirnya. Pokir kami itu SKPD provinsi. Jadi ada beberapa skema, memang ada nanti ada BPKK dan lain-lain atau apa di PU juga nanti PU bekerja sama dengan daerah atau di Snaker juga bekerja sama dengan Snaker supaya Sleman ada kerjaan di Snaker atau umpamanya padat karya, nanti mereka bekerja sama berkolaborasi itu nanti diberitahukan di Sleman. Dan untuk kunjungan luar negeri memang kami ini memberikan jatah per anggota itu 2 kali Pak ya, 2 kali setahun kemarin, tapi karena memang terbentur COVID jadi memang diundur, jadi jatah per orang itu 2 kali per tahun. Dan juga terkait yang disampaikan Pak Uda tadi nambahin, memang di Jogja ini kita ini WTP nya 13 kali, tetapi ketambahan juga sakit kita itu grade-nya AA+, istilahnya satu-satunya di Indonesia. Jadi dari sakit penilaian dari Kemenpar RB. Jadi ya karena mungkin memang anggarannya kecil, jadi mungkin pelaporannya agak terlalu seperti di Sumatera. Dan juga pokir kami juga ada gradasinya. Kami ada gradasinya, wakil ketua berapa, anggota berapa. Jadi itu ada gradasinya. Dan juga terkait masalah tunjangan perumahan tadi 20, kalau dari wakil ketua 24, dari ketua 27. Tetapi di Sumatera Selatan sebenarnya bisa ada alasan kita, karena seperti di Jawa Timur itu kan gubernur mempunyai rumah dinas, sedangkan di DIY ini tidak pernah punya rumah dinas. Gubernur, jadi agak sedikit sulit untuk menentukan nilainya itu. Sebenarnya kalau di Sumatera Selatan itu ada rumah dinasnya itu lebih enak, seperti di Jawa Timur di Gerahadi harusnya bisa lebih tinggi. Tadi sudah disampaikan Pak Uda, kami pimpinan tidak mengambil lebihnya lagi. Kalau dihitung berdasarkan keluasan otomatis kami akan naik, tapi anggota agak turun. Itu yang menjadi pertimbangan kami tidak menaikkan itu. Tetapi di tahun ini tunjangan transportasinya naik dari 15 menjadi 17.300. Itu dihitung berdasarkan juga sama seperti presiden, berapa kewajaran untuk sewa mobil berdasarkan CC yang ada. Jadi CC berapa kalau seumpamanya anggota Innova berapa per harinya. Nah, itu yang kita hitung dari total semuanya di tiap bulan yang diterimakan. Terima kasih. Ada lagi? Nanti di dalam kita minta penjelasan Pak Uda. Sekarang kepada dari DPRD. Silakan Pak Asri. Ya, terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera yang sama-sama kita hormati rekan-rekan pimpinan DPRD Yogyakarta. Dari Bapak yang kami hormati, Ketua Besar kawan-kawan dan komisi kami langsung Ketua. Tadi Ibu Ketua dan pimpinan DPRD jadi sudah menyampaikan bahwa kami di Sulsel khususnya Komisi lagi membahas program begini. Dasar program tersebut adalah LHPPBK. Di dalam LHPPBK itu kita melihat bahwa masih ada temuan-temuan tahun dulu yang belum diselesaikan oleh OPD. Kami ingin mendapat masukan bagaimana dari DPRD di Yogyakarta menyikapi masih ada OPD yang belum menyelesaikan hasil dari LHPPBK itu. Sudah 2 tahun terbelakang
itu masih belum terselesaikan. Sedangkan kita memahami bahwa dalam RHP itu 30 hari itu diwajibkan mereka untuk menyelesaikan dari temuan publik yang ada di OPG masing-masing. Itu yang pertama. Jadi yang kedua, terima kasih juga karena pimpinan sudah menyampaikan tentang besaran dari transport dan perumahan. Jadi Mutua sudah menyinggung untuk dari kegiatan untuk koordinasi bagaimana ini bisa kita lihat dari Perpu, kita bisa sharing dengan melihat dari kondisi yang ada. Mungkin ini Mutua yang kami sebagai mengasih Mutua dan pimpinan DPRD Komisi DAI waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi atau satu-satu Pak? Ayo, ada lagi? Pak Asweni mungkin? Baik, mungkin saya juga menambahkan di sini hadir Bapeda. Jadi sekalian Pak, karena memang saya sampaikan tadi bahwa di sini memang tidak mengacu kepada undang-undang otonomi daerah, tidak mengacu undang-undang pemilihan kepala daerah. Namun saya rasa RPJMD tetap RPJMD adalah garis-garis besar haluannya provinsi. Nah mungkin Pak untuk di sini RPJMD yang kemarin kan sudah selesai berarti 2022 ya Pak ya, karena saudara sudah menyelesaikan 2022. Nah bagaimana kebiasaan di sini itu di dalam menetapkan RPJMD, misalkan untuk sektor apa sebetulnya perhatian dari provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Karena kalau kami lihat secara kasat mata, infrastruktur dari DIY ini sudah sangat luar biasa, baik di jalan provinsi, kabupaten kota maupun dari link-link kabupaten maupun kampung-kampung. Nah di sini apa? Misalkan apakah konsentrasikan untuk pendidikan? Karena di sini juga kirim seluruh komisi. Mungkin bisa sharing Pak David, bagaimana untuk guru honor, bagaimana menyikapi P3K. Ini mumpung di sini ada juga dari Bapeda maupun dari DPRD daerah istimewa Yogyakarta. Silakan Pak David. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Hariban, di Sumatera Selatan beserta Kota dari OPG DIY. Izin kalau bisa minggu yang lalu Pak, ini mungkin permasalahan, ini saya rasa hidupnya juga dirasa. Jadi setiap provinsi itu kita mendapatkan kuota untuk pengangkatan P3 kan, pegawai dengan perjanjian kontrak. Itu khusus untuk di bidang pendidikan. Ada satu tenaga di luar tenaga pendidikan yang juga siapnya harus kita pakai untuk upah kita usaha. Nah pada saat kita kemarin di Kementerian Pendidikan kita sudah menyampaikan, mereka memberi alasan tenaga administrasi sekolah atau tanding, ya itu sudah disampaikan di Menpan. Nah pada saat kami ke Menpan, kita dibalik lagi bahwa Menpan tidak pernah mendapatkan usulan untuk tenaga administrasi pendidikan. Di Sumatera Selatan sendiri Pak, dari jumlah baik sekolah dasar, sekolah menengah sampai sekolah tingkat atas, jumlah tenaga administrasi sekolah itu mencapai di angka 15.000-an Pak. Nah sedangkan ini yang jadi permasalahan, saya anggap permasalahan yang ada se-Indonesia. Saya titip Pak untuk agar kiranya kita sama-sama satu suara. Karena ada rencana kami untuk minggu depan, kami akan ke Jakarta langsung di Komisi 9 untuk membicarakan kenapa di dalam sana. Di Komisi 10 di dalam undang-undang tentang P3K ternyata tidak dimaksud dengan tenaga pengantar komputer ataupun tenaga teknis sekolah itu tidak dimasukkan Pak.
Jadi dalam hal ini baik keputusan Kemenpan maupun keputusan tentang P3K pada saat tenaga yang bersangkutan untuk mengisi aplikasi mereka tidak bisa. Nah, hal ini harus sama-sama kita perhatikan. Kemudian yang kedua, permasalahan Provinsi Sumatera Selatan saat ini untuk tenaga pendidikan masih mempunyai kuota sekitar 4.000. Nah, setelah 4.000 ini untuk tingkat sekolah menengah atas diisi, kita masih melihat di angka 2.000. Tetapi angka 2.000 ini tidak bisa dikembalikan untuk tenaga administrasi tadi. Nah, kita bicaranya untuk pengangkatan yang diutamakan yang sekarang ke depan ini adalah tenaga guru dengan tenaga kesehatan. Nah, ini permasalahan. Jadi alhamdulillah ini saya ketemu dengan pimpinan Dewan. Mohon untuk sama-sama kita berusaha kita memikirkan nasib-nasib tenaga pendidik kita yang ada di bawah. Walaupun mereka ibu istilah kita tenaga administrasi, tapi mereka juga berjasa. Karena kalau guru habis jam aja mereka pulang. Tapi kalau dia tidak, mereka sampai jam 10, jam 11 untuk menyelesaikan urusan tentang coding dan sebagainya yang kita sampaikan. Setelah itu informasi dari kami dan Komisi 5, Komisi membawa bidang pendidikan besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mungkin itu dulu. Silakan Pak. Baik, saya jawab yang terakhir Pak. Masalah kami lebih repot dari masalah Bapak. Nah, Bapak punya tenaga kelebihan kuota, kami ini memakai nggak boleh, kekurangan. Kami yang pensiun teman-temannya Mas Toto saja pensiun banyak, kita mengangkat anak baru nggak bisa, ya kan? Nanti di data misalnya sebelumnya 1.000 yang sebelum cuma berapa, itu kan repot, kami lebih repot daripada itu. Setuju Pak, bukan hanya ngomong pada pusat. Masalah kami dan hanya di tenaga pendidikan, kesehatan juga gitu. Kemarin saya ketemu dengan RSUD PDY, cinta PDY juga, kota itu kualitas sama gimana nih tenaga? Apoteker kayak ini, tempat-tempat mas kurang-kurang semua, pencuri nggak dapat kuota tetangga sendiri nggak boleh. Ini masalah, masalah kami lebih hebat. Kami ya kemudian mau BLT pada dan jadi untuk masalah tenaga PNS, kemudian P3K, kemudian problem kami PNS sangat tidak bisa terkontrol ya Pak. Karena kita sudah akan kota dari PNS, kemudian untuk P3K kuota kami dibatasi, ya, sehingga mereka tidak sesuai dengan harapan maupun jumlah. Kemudian anak harus jadi nggak boleh kembali. Jadi problem yang ada di kami, bagi kita sekarang. Kemudian Pak tadi itu kata-kata kalau yang urusan apa itu LHP kita nggak boleh, kami nggak ketemu di sini Pak, kami 2 bulan selesai soal. Makanya kami kan kemudian BTP terus itu. Kami nggak ada ceritanya di sini tingkat baku LHP BPK itu nggak selesai itu nggak ada ceritanya. Selama saya jadi anggota dewan belum pernah kayaknya. Dia Mas Anton, mungkin selama beliau jadi PNS nggak belum pernah barangkali. Karena nggak ketat sini teman-teman. Itu poinnya. Nah untuk yang urusan ini dan segala macam ini, mohon silakan. Oh luar negeri sudah masalah kita jawab seminggu setahun 2 kali. 2 kali itu ada problem COVID apa-apa yang terjadi ada penambahan. Tahun ini baru memberangkatkan kloter pertama. Separuh kayak ya kloter pertama mau kloter kedua. Temuan insya Allah nggak ada. 2 kali setahun. Cuma kalau tidak siap banyak dikit jadi harus nyari bus yang mau masuk dana gitu. Itu teman-teman saya pakai ya benar. Kalau teman-teman tuh jangan bilang. Jadi, terima kasih kepada Bidang. Yang pertama kami merespon terkait dengan temuan dari Ibu. Tapi jika sudah disampaikan oleh Pak Bidang, bagaimana PDY mengambil semua temuan untuk ditindaklanjuti dan diselesaikan.
baik itu dari BPK, dari Dirjen maupun dari Inspektorat, karena ini memang menjadi salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur kinerjanya perangkat daerah. Yang kami memang lalu bermuara pada besaran TPP yang akan kami terima. Jika di salah satu komponen penilaian jadi ada 6 parameter penilaian, salah satunya adalah tindak lanjut hasil temuan. Yang pertama terkait penilaian itu menjadi bagian dari parameter penilaian untuk semua perangkat daerah. Lalu yang terkait dengan dokumen untuk perencanaan jangka menengah, memang meskipun DIY tata cara pengisian untuk jabatan gubernur dan wakil gubernur beda, kami tetap mengikuti periodisasinya dan juga aturan yang selama ini dikeluarkan dari Kementerian Dalam Negeri. Sehingga di perencanaan 2023 ini kami menggunakan dokumen yang kita kenal sebagai RPD, Rencana Pembangunan Daerah, RPJMD minus visi misi. Tapi begitu RPD ditetapkan dan selesai, nah kami menyusun RPJMD untuk periode 2022-2027. Saat ini seluruh Pemda di Indonesia sedang menyusun evaluasi untuk RPJMD 2005-2025. Dan berdasarkan hasil RPJMD tadi, ini juga bagian yang kami ancang-ancang apakah nanti di 2023 semester 2 kami juga sudah ancang-ancang untuk menyusun RPJMD sesuai dengan tata kelola nasionalnya. Entah nanti kebijakannya berlanjut karena RPJMD kami baru atau harus menyesuaikan di 2024 nanti, tetapi kami di Bapeda sudah bersiap-siap untuk memulai menyusun rancangan awal RPJMD dan RPJMD untuk semester 2 di tahun. Terkait dengan dokumen perencanaan kami memang fokus untuk beberapa periode. Pak Gubernur memberikan fokus untuk memberi perhatian di wilayah selatan DIY yang memang notabene agak tertinggal. Kesenjangan wilayah dan pendapatannya ini tergambar dengan cukup jelas antara wilayah selatan dan wilayah utara. Wilayah selatan meliputi mayoritasnya DIY, di sana ada Pulau, ada Bantul, dan ada Gunung Kidul. Dan di RPJMD periode ini ada hal yang lalu digagas oleh beliau sebagai upaya percepatan untuk bagaimana upaya penanggulangan kemiskinan di DIY ini dapat segera dituntaskan. Katakanlah itu, maka di periode ini Bapak Gubernur mengusung reformasi kalurahan. Harapannya melalui reformasi kalurahan ini, lalu upaya-upaya penanggulangan kemiskinan, upaya-upaya menegakkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat ini dapat semakin diwujudkan. Karena bagaimanapun ujung tombak pelayanan sampai masyarakat secara langsung adalah berada di kalurahan. Terkait dengan dokumen perencanaan, mungkin ini juga ada hal yang berbeda dengan Pemda yang lain. Tadi Pak Anton menyampaikan DIY 5 tahun berturut-turut mendapat apresiasi. Salah satunya kami mengusung program di level pemerintah daerah. Ini akan membedakan dengan pemerintah daerah yang lain.
di mana secara kinerja lalu menjadi tanggung jawab kinerjanya sekretaris daerah beserta para SD-nya, sehingga tidak terjun bebas. Kalau selama ini memang dari ibu gubernur yang kita kenal selama ini langsung diturunkan menjadi ibunya kepala perangkat daerah, lalu di sini kita ada jembatan antara dari gubernur turun di level sekda ke perangkat daerah sampai di level sekretaris daerah. Ini menjadi rumah besar bagi terjadinya kolaborasi cross cutting silang regional atau apapun namanya, di mana diharapkan kerjasama kolaborasi dinas perangkat daerah itu lalu dapat dikoordinasikan di level asisten dan sekretaris daerah. Mungkin demikian yang bisa kami tambahkan. Terima kasih. Ini Mas Antor ini memang sangat detail. Sekarang kerjaan beliau yang sekarang lagi jadi target dari Pak Gubernur adalah kami banyak miskin di Jogja ini, misalnya banyak, tapi kemiskinan ekstrimnya ini terkecil di Pulau Jawa. Kami hanya 1,04 dan ditargetkan tahun 2024 kemiskinan ekstrim kami ini bisa bertargetkan 0, sekian karena beberapa BRPS-nya yang masih ya. Yang kalau sudah ada tinggal kita lakukan push untuk tekan untuk menyelesaikan teman-teman yang ekstrim supaya nanti itu satu fokusnya. Ya kita turun, Pak udah. Saya rasa sangat luar biasa kita mendapatkan informasi. Masih ada pengingat waktu, beliau-beliau ini juga banyak kegiatan, jadi kita sampai jam 12 malam siap. sampaikan. Kita tidak siap. Monggo Pak Junaidi dari fraksi PAN. Terima kasih Ketua yang saya hormati Bapak pimpinan DPRD Yogyakarta, yang saya hormati Bapak Kepala Bapeda DIY. Tadi sebenarnya Ibu Ketua, saya mau mempertanyakan peranan sejauh mana peranan Bapeda dalam hal merangkum semua OPD yang ada di Jogja ini. Ternyata sebelum saya menanyakan, beliau sudah memberikan bayangan yang sebegitu bagusnya peranan beliau ini. Iya, itu tadi Pak Bapeda. Kita sangat mengharapkan peranan Bapeda dalam hal ini sebagai pengajawantahan visi-misi gubernur yang dapat dilakukan oleh seorang kepala Bapeda, sehingga dari kepala Bapeda itu bisa memberikan arahan-arahan kepada semua OPD yang ada di bawahannya. Mungkin itu saja Ibu Ketua, Bapak Pimpinan, terima kasih. Pak Kepala Bapeda, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau komentar Bapeda, saya sampaikan ya, kepada kami itu mantap. Karena mereka sudah coba segala macam hal, perencanaan sangat detail berkaitan itu sampai dokumen-dokumen bukan di atas kertas ya, tapi sampai di pelaksanaan mereka monitor. Sebelum mereka monitor, setelah mereka monitor, didukung sama teman-teman di komisi sini. Bisa dijadikan contoh. Karena ketika bagus urusan perencanaan, bagus urusan pelaporan, dapat dari pusat, itu artinya kami dapat tambahan dulu. Lumayan, jadi macam-macam lah gitu ya. Jadi kita nggak perlu di DPR. Nanti kalau ibu di DPR, ya nanti kita tapi kami artinya dengan kita ada prestasi-prestasi begitu sehingga ada sentif-sentif. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Uda. Mungkin terakhir dari saya tadi disampaikan oleh Pak Uda sebagai ketua. Oh, masih ada Pak Tohar. Silakan Pak Tohar. Pelanggaran ini kalau tidak kesempatan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang kami hormati, luar biasa, senang sekali dan bahagia sekali siang hari ini kita bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan silaturahim ini memberikan
suasana yang terbaik di masa yang akan datang. Saya tadi agak tidur-tiduran betul, tapi saya juga memahami sedikit banyak apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Pak Bidana. Yang ingin saya tanyakan, kelihatannya di Jogja ini mulus-mulus saja, tidak ada hambatan terkait dengan kebijakan keuangan. Apakah dalam menetapkan kebijakan keuangan yang terkait dengan anggota dewan melibatkan BPK? Pertanyaan saya seperti itu, karena yang terjadi di Sumatera Selatan, kebijakan yang sudah mengikuti BPK ternyata di tengah jalan, apa yang terjadi? Semuanya lagi sedang menikmati yang terjadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Uda, jadi kader Pak Uda ini contoh. Monggo. Ya, kami sama eksekutif Pak Gubernur dan eksekutif kita kompak karena sini politiknya kan stabil ya. Jadi kan nggak ada pilkada, sehingga kemudian Pak Gubernur kami sekaligus sudah sultan raja kita dua, sehingga ngayomi teman-teman semua. Terus urusan dewan ini selesai dari pimpinan pembukaan. Jadi kami lepas nego sama eksekutif kepentingan politik anggaran itu ya itu pimpinan. Artinya satu fraksi jadinya, satu fraksi malah yang penting pimpinannya terbuka. Terbuka apa adanya, kalau ini kadang-kadang ini informasi itu juga terbuka ya. Silpa nggak ada ya nggak betul juga. Kasih apa ya betul berarti kan menggunakan di masyarakat Indonesia kan. Jadi poin sama BPK setiap kali ada masalah kita sering kami datang ke sana ngobrol terus cari solusi bersama, komunikasinya itu sehingga kemudian bisa saling memahami. Itu yang kami lakukan. Jadi komunikasi inti dari pemerintahan adalah komunikasi. Terima kasih. Betul Pak. Sebetulnya kalau disampaikan Jogja dan alhamdulillah Sumatera Selatan 9 kali DPT dan terakhir kami mendapatkan DID 20 karena kemarin kami mendapatkan penghargaan pembahasan APBD tercepat. APBD tercepat mengikuti arahan dari KPK. Sehingga di pertengahan Oktober itu sudah kita serahkan. Kemudian apa yang disampaikan Pak Toha tadi sebetulnya ada kegalauan saat ini. Sebetulnya kalau masalah komunikasi BPK itu sudah banyak yang membantu, namun di bidang transport dan perumahan belum bisa membantu. Namun saya rasa tadi disampaikan oleh Pak Ketua beberapa hal tentang agenda-agenda dari anggota DPRD untuk bisa kita memenuhi konstituen tanpa harus mengeluarkan anggaran kita sendiri ataupun sosialisasi dari UPD. Mungkin nanti judisnya itu kami mohon Pak bisa diberikan kepada sekretariat kami untuk bisa kita terapkan di DPRD Sumatera Selatan. Kebetulan di bulan Juli ini kami akan segera membahas APBD perubahan maupun induk 2023-2024 hampir sama. Dan alhamdulillah komunikasi kami dengan eksekutif juga cukup bagus. Yang tidak bagus itu temuan BPK-nya. Gitu ya Pak Toha. Yang tidak bagus temuan BPK-nya. Sehingga hari ini nanti menjadi prioritas semuanya, dan alhamdulillah hari ini kita dapat mendapatkan informasi yang bagus untuk kita bisa bawa pulang ke Sumatera Selatan. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, rekan-rekan saya, kita sudah diterima, kita sudah dikasih makan, kita sudah dikasih kue, dikasih pemahaman, dikasih sambung informasi. Ini sangat luar biasa. Saya tadi berbisik kepada Pak Uda, izin Pak Wakil, apakah Pak Wakil tidak pernah tindak keluar? Enggak Bu, saya itu jaga gawang terus. Makanya berapa kali Ibu kesini saya lihat dan saya tahu, karena saya selalu jaga rumah. Mungkin dari Pak Anto kalau Palembang, karena untuk Gerindra di DPRD Sumatera Selatan menjadi wakil 3.
Jadi saya rasa kita bisa bertukar pikiran, ya ini sisi. Kita bisa bertukar informasi, di mana tahun politik ini sebentar lagi memang sangat luar biasa. Semoga putusan MK besok yang dibacakan adalah berpihak kepada kita semua. Kalau saya tadi sampaikan dari kemarin, kalau tertutup, mohon untuk diubah nomenklaturnya. Jangan DPR RI, tapi DPR RI, Dewan Perwakilan Partai Republik Indonesia, bukan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi apapun itu ceritanya, kita besok bisa menghadapi bersama-sama. Saya rasa seluruh partai mempunyai pemikiran yang sama untuk bagaimana pemilu ini menjadi hak semua rakyat. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, matur nuwun Pak Beda, dari Pak Beda, matur nuwun Pak. Beberapa hal ada pemilipan, namun kalau di Sumatera Selatan karena sedang 9 kabupaten kota dan anggaran kami di tahun 2022 itu mencapai 10,6 triliun dan alhamdulillah tahun ini pun walaupun defisit itu pun karena transfer dari pusat yang terlambat, namun nanti begitu bisa dimasukkan kepada pembahasan tahun anggaran yang biasa. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, tadi saya buka dengan pantun, sekarang saya tutup lagi dengan pantun. Di belakang rumah